Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Jun Afidah, Arminawati, Harun Karim, dan Aditya Fajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan terorisme dan kebijakan terorisme di negara Prancis. Kami berharap semoga makalah ini bermanfaat untuk semua pembacanya. Terima kasih. Sejarah terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok, terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardau dalam buku Political Terrorism pada tahun 1982, manifestasi terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Prancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19 dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Prancis tahun 1798. Terorisme lebih diartikan sebagai sistem rejim teror. Pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia ke-1, terjadi hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan abad ke-19. Terorisme muncul banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an, aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Bentuk pertama terorisme terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50-an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh Algerian nasionalis. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan istilah terorisme media. Berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas. Bentuk ketiga ini berkembang melalui 3 sumber, yaitu kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM. Pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis agama, radikalis setelah era Perang Vietnam dan munculnya ide perang gerilya kota. Kemajuan teknologi, penemuan senjata canggih, dan peningkatan lalu lintas. Namun, terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil, akan lebih efektif menerapkan the philosophy of the bomb yang bersifat eksplosif dan sulit diabaikan. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia tidak pernah mengenal damai. Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adik kuasa yang meluas menjadi konflik timur sampai barat dan menyeret beberapa negara dunia ketiga ke dalamnya, menyebabkan timbulnya konflik utara sampai selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga.
Pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara dunia ketiga membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya. Bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Terorisme gaya baru mengandung beberapa karakteristik, yaitu ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan, keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secara cepat mungkin. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi. Terorisme dan kebijakan kontra terorisme di negara Prancis. Prancis memiliki salah satu komunitas muslim terbesar di Eropa. Mayoritas warga muslim hidup damai di negara tersebut, di mana terdapat berbagai nilai dan cara hidup. Jumlah minoritas yang diketahui memiliki penafsiran terhadap Islam yang lebih keras, tetapi lebih banyak Muslim yang konservatif, dan hanya sedikit yang merupakan golongan Islam yang keras. Hanya sebagian Muslim Prancis yang tinggal dalam komunitas yang memiliki pandangan hidup yang jauh berbeda dengan mereka. Fenomena yang sama dapat dilihat di komunitas lain di Eropa. Hukum negara Prancis menegakkan sekularisme, misalnya larangan memakai burqa di tempat umum. Radikalisasi juga terjadi di penjara yang dimana para tahanan kriminal mudah diajak bergabung dalam kelompok Islamis. Sistem hukum anti-terorisme yang diberlakukan di negara Prancis termasuk sangat tegas dan memungkinkan penyelidikan dan pengadilan pada tahap awal. Asumsi mengatakan bahwa negara tersebut telah sukses mencegah serangan teror dalam jumlah besar. Pada slide 5, Perancis adalah sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 62 juta jiwa. Secara latar belakang keagamaan, agama Katolik adalah agama mayoritas yang dengan jumlah penganutnya sebesar 64% atau 40 juta jiwa. Kemudian agama Islam menjadi minoritas terbesar di negara Perancis. Respon Perancis atas aksi terorisme tidaklah direspon dengan pendekatan militer, seperti yang dilakukan ketika menghadapi perang dengan Aljair di mana Perancis menerapkan darurat militer di alam skala besar. Respon yang diberikan Perancis terhadap aksi terorisme. Pada slide ke-6, hukum Perancis memberikan ukuran tertentu untuk perlindungan terhadap imigran dan pencari suaka yang menunggu keputusan otoritas imigrasi tentang status mereka. Namun, menurut dua hukum yang disahkan pada tahun 2003, ketentuan yang biasa terkandung dalam hukum imigrasi tidak lagi berlaku jika ada persepsi bahwa kehadiran seseorang di wilayah Perancis merupakan ancaman serius bagi ketertiban umum, keselamatan umum, dan keamanan nasional. 7. Ada sisi represif. Yang pertama itu penahanan terduga teroris tanpa proses mereka selama 6 hari, bukan 4 hari. Ini bagian ditunjukkan untuk pengeboman yang bertujuan membunuh merupakan keadaan yang memberatkan terdakwa atau penciptaan memberatkan pidana tertentu. Yang kedua, ada hukuman untuk kasus-kasus teroris, yaitu 30 tahun untuk kepala perencana aksi terorisme dan 20 tahun jika hanya membantu dalam sebuah jaringan terorisme. Sasaran terorisme
Sekali lagi, Prancis mengalami serangan teror yang sangat mematikan setelah sebuah truk menghantam kerumunan orang di pesisir kota Nice dan menewaskan setidaknya 80 orang. Bukan kali ini saja Prancis mengalami serangan teror, bahkan negara ini kemungkinan besar merupakan negara yang paling banyak mendapat serangan teror dibanding negara barat lainnya. Sejak serangan maut yang diklaim Al-Qaeda terhadap majelis satir Charlie Hebdo pada Januari 2015 lalu yang menewaskan 12 orang termasuk 8 kartunis majelis itu. Telah terjadi setidaknya 11 aksi teror di negara mode ini. Serangan terbesar adalah pada 13 November 2015 di mana 9 orang sebagian besar pernah bertempur di Suriah bersama ISIS dan melakukan serangan di beberapa titik keramaian kota Paris. Serangan antara lain terjadi di dekat Stadion Stade de France dan gedung konser Bataclan yang terletak tak jauh dari kantor majelis Charlie Hebdo. Aksi terkoordinasi itu menewaskan sebagian 130 orang dan melukai 350 orang lainnya. Sehari setelah serangan itu, ISIS mengklaim bertanggung jawab. Mengapa begitu banyak serangan teror di Paris? Apa yang menarik dari negeri ini di mata berbagai organisasi radikal di dunia? Seorang kolumnis untuk harian The New York Observer, John Slinder, menggunakan komentar lewat akun Twitternya tak lama setelah serangan 13 November. Kelompok radikal dari Balkan yang bersenjata ringan terlibat baku tembak di Prancis pada 1995. Begitu mengherankan mengapa semua orang terkejut dengan serangan teror. Sebelum menyatakan bertanggung jawab atas serangan November, ISIS menyebut Paris sebagai ibu kota prostitusi dan kemaksiatan. ISIS juga menyatakan bahwa Prancis dan semua negara yang mengikuti jejaknya menjadi sasaran utama organisasi itu. Kemungkinan lain yang membuat Prancis menjadi sasaran utama adalah keputusan Presiden François Hollande bergabung dengan koalisi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat. William M. Sickens, pakar ekstremisme dan penulis buku The ISIS Apology, menyebut serangan November itu bisa merupakan peringatan agar Prancis menghentikan serangannya di Suriah. Namun, M. Sickens menambahkan, sulit untuk berspekulasi soal alasan ISIS menyerang Prancis. Kemungkinan ISIS melihat peluang melakukan serangan lebih besar bisa dilaksanakan di Prancis. Sebenarnya musuh utama ISIS adalah Amerika. Dan pasti Amerika berada di dalam teratas sasaran ISIS, namun ISIS kesulitan memasukkan para simpatisnya ke wilayah Amerika. Sementara itu, koresponden The New Yorker, Google Packer yang pernah meliput perang Irak, menduga pinggiran kota Paris merupakan lahan subur perekrutan anggota kelompok radikal. Prancis memiliki berbagai jenis kawasan pinggiran, tapi ada salah satu istilah yang khusus yaitu banlieues, yang berkonotasi sebagai kawasan kumuh yang didominasi imigran, tulis Packer dalam artikel berjudul The Other French. Di dalam banlieues terdapat cities, yaitu sebuah bangunan permukiman massal yang didirikan di masa sesudah perang yang ditujukan sebagai pemukiman pekerjaan, kini menjelma sebagai kawasan miskin dan isolasi sosial. Para penghuni cities adalah subjek kecurigaan dan kebencian di Prancis. Para penghuni banlieues ini sebagian besar adalah imigran asal Aljazair yang hingga 1962 merupakan bagian dari Prancis Raya sebelum merdeka. Tetapi rasa terisolasikan dari keseluruhan masyarakat Prancis sangat terasa. Masyarakat imigran kerap menggambarkan warga kulit putih dengan istilah Francis de Souche atau Amerika dari akarnya. Implikasinya warga dengan kulit berwarna lebih gelap tak terasa diri mereka sepenuhnya Prancis. Tanpa Packer break, Prancis dan Afrika Utara, kedekatan dengan Afrika Utara khususnya Aljazair juga menjadi sorotan. John R. Bowen, profesor ilmu antropologi dokter dari Universitas Washington di Los Louis, Amerika. Teroris dan terorisme pertama kali muncul pada masa revolusi Prancis 1789. Penggunaan kata terorisme pada tahun 1795 mengacu pada pemerintahan teror yang diprakarsai oleh kaum revolusioner pada agen ke Profesor Adam Roberts dalam Changing Face of Terrorism.
menjelaskan pada tahun-tahun awal revolusi, sebagian besar aksi kekerasan dilakukan pemerintah Prancis untuk memaksakan peraturan baru kepada warga. Makna pertama dari kata terorisme, sebagaimana dicatat oleh Akademi Prancis pada 1789, adalah sistem atau aturan teror. Ini mengingatkan kita akan sisi lain teror yang acap kali juga digunakan pemerintah kepada warga negara mereka. Selama abad ke-19, terorisme mengalami transformasi yang menentukan. Terorisme mulai dihubungkan dan sampai hari ini dengan kelompok-kelompok non-pemerintah. Salah satu kelompok revolusioner Rusia, Narodnaya Volia, pada 1878 sampai 1881 menggunakan kata teroris dengan bangga. Mereka mengembangkan ide-ide tertentu yang menjadi ciri khas dengan gerakan teroris berikutnya di banyak negara. Mereka percaya bahwa strategi pembunuhan yang ditargetkan terhadap pemimpin akan memicu gerakan revolusioner. Kelompok ini berjuang melawan rezim Tsar yang dianggap tidak becus. Meski berhasil melakukan pembunuhan terhadap Tsar Alexander II pada 13 Maret 1881, mereka gagal menimbulkan efek revolusioner. Selama beberapa dekade kemudian, terorisme terutama berkaitan dengan pembunuhan para pemimpin politik dan kepala negara. Tetapi setelah Perang Dunia II, definisi terorisme meluas. Nasionalisme mulai menguat. Beberapa kelompok memilih teror sebagai metode untuk melakukan perjuangan. Di beberapa koloni Eropa, gerakan terorisme dikembangkan dengan dua tujuan yang berbeda. Pertama, sebagai sarana perjuangan kemerdekaan untuk mengusir kekuatan kolonial. Kedua, untuk mengintimidasi penduduk pribumi supaya mendukung klaim pemerintah kelompok tertentu pasca kolonial. Ada aksi teror yang menargetkan pemimpin politik. Ada pula yang menargetkan warga sipil untuk menciptakan ketakutan. Di beberapa negara, kelompok ini berhasil mencolok seperti pembunuhan kepala negara Rusia, Prancis, Spanyol, Italia, dan Amerika Serikat. Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebijakan terorisme pada tahun 2005 sampai 2009 adalah sebagai berikut. 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah. Yang kedua, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan. Yang ketiga, pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme. Yang keempat, penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal. Kelima, peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme. 6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. 7. Penetapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan atau soft approach untuk mencegah rekrutmen kegiatan teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham tentang terorisme di negara Prancis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.